Selamat pagi jemaat yang terkasih. Kita berjumpa lagi di dalam jam doa Sabtu pagi. Dan sebelum kita masuk di dalam doa bersama, melalui pokok-pokok doa yang nanti akan disampaikan, juga pembelajaran firman Tuhannya, saya ingin mengajak jemaat untuk menyanyikan sebuah pujian. Dan sebelum kita masuk dalam pujian ini, diiringi lagu, saya mengajak jemaat sekalian untuk mengambil waktu teduh. Mari kita menyanyikan pujian ini. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Dari atas sekali lagi, di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati hadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Piano tetap dimainkan. Saya mengajak jemaat sekalian untuk masuk di dalam doa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami bersyukur kami boleh bersimpuh di hadapan-Mu. Kami boleh memuji nama-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh menyediakan diri kami sekali lagi untuk disapa oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh berkenan terhadap apa yang kami lakukan ini. Berikan kepada kami ya Tuhan kesiapan hati. Berikan kepada kami ya Tuhan konsentrasi untuk kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi kerinduan-kerinduan kami. Sehingga sepanjang hari ini dengan berbagai kegiatan kami boleh mendapatkan dan merasakan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu sekali lagi Engkau boleh menyapa hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sekali lagi pujikan pujian ini. Di hadirat. Di hadirat-Mu ku
bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadirat-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Bacaan hari ini saya akan ambil dari Matius 6 ayatnya ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Saya ulangi, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita membuka di Matius 6, maka langsung kita melihat ada 3 perikop awal yang membicarakan tentang hal memberi sedekah. Yang kedua tentang berdoa, dan yang ketiga tentang berpuasa. Dan ketika kita mencoba melihat 3 bahasan ini, katakan demikian, mungkin kita boleh bertanya, apakah orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus, mereka enggak tahu tentang memberi sedekah? Apakah mereka tidak tahu tentang bagaimana seharusnya berdoa? Dan mereka juga tidak tahu tentang hal berpuasa. Kalau kita melihat rujukan kita misalkan perjanjian lama, mereka adalah orang-orang yang belajar untuk taat kepada perintah-perintah Tuhan. Di dalam kehidupan keagamaan mereka, yang di pasal sebelumnya Matius 5, Yesus mengatakan kehidupan keagamaan orang Yahudi itu luar biasa. Itu berarti seharusnya urusan memberi sedekah, urusan berdoa dan berpuasa, mereka itu sudah biasa, mereka tahu. Tetapi yang cukup menarik di dalam bagian 3 perikop ini, saya lebih melihat kepada bagian-bagian yang Yesus katakan itu terkait dengan motif. Terkait dengan sekali lagi motif. Karena ketika memberi sedekah, ya jangan memberi sedekah itu supaya dilihat oleh orang dalam rangka pamer begitu. Juga ketika kamu berdoa, jangan berdoa itu kamu di perempatan-perempatan jalan atau di rumah-rumah ibadah supaya orang juga melihat.
Juga demikian ketika berpuasa, itu juga membicarakan tentang kalau kamu puasa, jangan supaya orang juga melihat kalau kamu itu berpuasa. Nah teman-teman, sehingga di dalam bagian ini kita seolah-olah diajak untuk melihat, saya sudah tahu kok tentang tuntutan keagamaan saya. Tentang hal-hal yang saya lakukan sebagai orang yang melakukan keagamaan saya. Tetapi kita diajak untuk melihat sejenak ada satu bagian yang sepertinya tidak terlalu krusial, tapi sangat krusial, penting, yaitu motif. Karena kita kemudian bisa melihat di dalam 3 bagian atau 3 perikop ini, membicarakan jangan di depan orang tapi di tempat yang tersembunyi. Kalau di depan orang ya kamu sudah dapatkan apa yang kamu ingini, sudah dapat upahnya. Tapi di tempat yang tersembunyi Bapamu yang akan memperhatikan, yang akan membalaskan. Bapak Ibu, hari ini tanggal 25 Maret. Dan kita sudah masuk di dalam bulan puasa bagi saudara-saudara kita Muslim yang mereka sudah mulai beberapa hari yang lalu. Dan ketika kita mencoba untuk melihat saudara-saudara kita yang sedang berpuasa, tidak ada salahnya ini juga menjadi sebuah refleksi bagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, tentang salah satu di dalam kehidupan keagamaan kita, katakan demikian. Alkitab juga mengatakan, yaitu hal berpuasa. Pernah enggak terbersit dalam pemikiran kita, kita akan mencoba membangun sebuah disiplin, salah satunya dengan cara kita berpuasa. Karena kita tahu bukan, berpuasa itu memiliki beberapa pemaknaan. Tapi sebelum kita melihat jauh pemaknaan-pemaknaan seperti apa yang terkait dengan berpuasa, ada beberapa pendapat yang mungkin patut untuk kita mengerti bagaimana pendapat mereka tentang puasa. Saya mencatatkan misalkan John Calvin mengatakan puasa itu melatih kita untuk berpantang dalam menekan nafsu daging dan mengobarkan semangat untuk rajin berdoa. Itu John Calvin. Agustinus mengatakan berpuasa adalah menangis dan memuji Allah. Ada yang mengatakan merendahkan diri dan mengagungkan Tuhan. Nehemia Mimeri mengatakan hakikat berpuasa adalah menanggalkan dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan hidup untuk sebuah kepentingan jiwa, untuk kepentingan diri sendiri, dan memusatkan pikiran untuk sesuatu yang lebih besar. Apa itu? Tentu saja sesuatu yang lebih besar di hadapan Allah, ikut di dalam kehendak Allah. Richard Foster mengatakan, secara sukarela berpuasa itu adalah menahan diri dari dorongan normal yang timbul dari dalam tubuh demi mengutamakan kegiatan-kegiatan rohani. Berpuasa itu sendiri kegiatan rohani yang terkait dengan masalah fisik, dengan kehidupan normalnya kita itu seperti apa. John Stott mengatakan berpuasa dalam arti sempit berarti total tidak makan dan minum selama jangka waktu tertentu. Dan mungkin kita masih bisa menemukan bagaimana kita dan orang-orang lain memaknai yang namanya berpuasa. Tetapi tatkala kita mencoba kembali kepada firman Tuhan, ada contoh-contoh yang jelas yang terkait dengan berpuasa itu sendiri. Berpuasa itu ada kaitannya dengan mohon pengampunan dari Tuhan. Mohon belas kasihan
dari Tuhan. Maka kita merendahkan diri di hadapan Tuhan agar Tuhan menyatakan belas kasihan pengampunannya kepada kita. Kalau kita melihat peristiwa Niniwe, tatkala mereka sudah mendengarkan kabar itu dari Yunus yang sempat mangkir di dalam melaksanakan mandatnya Tuhan, maka mereka melakukan sebuah puasa nasional. Bahkan yang puasa bukan raja dan penduduknya, masyarakatnya. Sampai hewan ternaknya pun juga diajak puasa. Jadi berpuasa itu memang ada yang mengkaitkan dengan permohonan pengampunan. Sehingga Tuhan berkenan menyucikan kehidupan kita. Tapi ada yang melakukan puasa di dalam rangka memintakan hikmat, pertolongan, pimpinan dari Tuhan. Kita bisa menemukan tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama. Tatkala Tuhan memberikan kepercayaan kepada mereka, mereka bersimpuh di hadapan Tuhan, mereka berpuasa. Memohonkan hikmat agar Tuhan memberikan kepada mereka pertolongan pimpinan untuk mengerjakan tanggung jawab itu dengan baik. Tentu saja sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Tapi ada juga berpuasa itu sesungguhnya sedang mencari kehendak Tuhan. Sedang mencari apa yang Tuhan itu mau agar kita itu bisa kerjakan dengan baik. Tidak sedikit ada orang-orang yang mengambil waktu untuk berpuasa karena dia sedang memintakan Tuhan, saya ini harus bagaimana? Saya ini harus kemana? Saya ini harus dengan siapa? Dan lain sebagainya. Dan mereka merendahkan diri, memohonkan agar Tuhan memberikan kepada mereka pencerahan, tuntunan. Agar mereka juga memahami kehendak Tuhan itu seperti ini. Bapak Ibu, saya tidak tahu orang-orang muda sekarang. Tapi orang-orang muda di masa-masa tertentu, saya pernah ngobrol dengan mereka. Ya tentu saja waktu itu saya juga masih muda. Ketika mereka membicarakan tentang perjodohan, ada di antara mereka yang datang kepada Tuhan merendahkan diri dengan cara berpuasa. Supaya Tuhan membantu menolong mereka untuk mengarahkan kehendak Tuhan itu seperti apa. Khususnya tatkala mereka memilih, katakan demikian. Karena ada sekian banyak pilihan yang semua sudah ada di dalam koridor kehendak Tuhan. Tapi yang mana? Saudara, mungkin kita berpikir sekarang, wah terlalu rohani, masa urusan jodoh saja sampai harus berpuasa. Tapi ada orang yang melakukan hal itu. Ya Tuhan boleh memberkati, mempertemukan dengan orang yang dia yakini itu adalah pimpinan Tuhan. Dan menghidupi rumah tangganya sampai sekarang. Dan diberkati. Bapak Ibu, tetapi ketika kita mencoba melihat kembali hal berpuasa ini. Saya hanya mau mengajak, gak ada salahnya. Kita mulai memasukkan salah satu ritual Kristiani ini di dalam kehidupan kita. Di gereja kita sendiri sebetulnya agenda berpuasa itu kan sudah ada. Kapan? Minimalnya setiap Rabu kelima kita diajak untuk berpuasa. Mendekati Jumat Agung, Paskah, kita juga diminta untuk mengambil waktu untuk berpuasa bersama. Tetapi sekali lagi, apapun yang menjadi motif kita ketika kita melakukan berpuasa, mari itu semuanya harus ditujukan hanya kepada Allah. Sesuatu yang murni, sesuatu yang benar, karena kita mau berpuasa itu sesungguhnya ada kaitannya dengan kepada siapa kita melakukan puasa itu. Bukan kepada orang-orang supaya dilihat, keren loh, hamba Tuhan Sion itu semuanya berpuasa. Keren loh, majelisnya berpuasa.
Keren loh pengurusnya berpuasa. Bukan untuk urusan mendapatkan sebuah sebutan keren. Tapi sama-sama kita mau belajar untuk merendahkan diri. Tetapi kalau kita melihat misalkan di dalam Yesaya 58, ada sebuah pemahaman-pemahaman yang terkadang juga keliru. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat sejenak di dalam Yesaya 58 ayat yang ketiga dituliskan begini. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Dan seterusnya kita bisa membaca. Silahkan Bapak Ibu nanti setelah jam doa ini ambil waktu untuk membaca di dalam bagian Yesaya 58. Karena mulai ayat yang pertama, itu ayat ini mau memberitahukan kepada kita tentang bagaimana kehidupan keagamaan mereka di sisi yang lain. Lalu mereka melakukan puasa. Tapi ketika mereka melakukan puasa yang mereka lakukan tidak diimbangi dengan sebuah perubahan kehidupan. Dengan sebuah renovasi dan transformasi kehidupan yang seharusnya mereka lakukan. Saya bacakan saja dari ayat yang pertama dibilang begini. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka. Dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Perhatikan ayat 2. Memang setiap hari mereka mencari aku. Keren kan saudara? Dan suka untuk mengenal segala jalanku. Hebat juga nih saudara. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Saudara, kalau kita lihat ayat 2, mungkin mata manusiawi kita mengatakan, ini hebat ini kehidupan keagamaannya. Mereka terus mencari Tuhan, mencari pimpinan dan kehendak Tuhan. Mereka mencari hukum-hukum Tuhan, menanyakan tentang Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kemudian timbul pertanyaan, Tuhan kita itu udah berpuasa. Tapi kok kita enggak mendapatkan apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kami? Tuhan kami ini sudah berpuasa merendahkan diri. Tetapi kenapa sepertinya Tuhan tidak mengindahkan kami juga? Lalu Tuhan jelaskan. Karena berpuasa itu ternyata masuk di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang utuh, yang komprehensif. Lalu Tuhan katakan, kamu berpuasa tapi buruhmu tetap kamu tekan. Kamu berpuasa tapi upah yang seharusnya kamu berikan kamu sunat. Kamu berpuasa tapi kamu gontok-gontokan sama saudaramu. Kamu berpuasa dan masih banyak hal yang lain. Saudara, ketika kita baca Yesaya 58, ternyata berpuasa semakin tidak mudah, saudara. Kenapa? Menyangkut totalitas bukan kepada diri kita yang tidak makan, tidak minum, itu arti sempit yang dikatakan John Stott. Tetapi mempengaruhi totalitas kehidupan kita, relasi dengan orang lain, relasi dengan Tuhan. Kehidupan yang direnovasi hatinya, renovation of my heart, begitu ya saudara. Kita pernah belajar dari buku itu. Dan juga transformasi perubahan hidup itu mesti terjadi. Saudara, ketika kita berpuasa, dan nanti gak lama lagi kita sekalian diajak berpuasa. Dalam rangka mempersiapkan memasuki Jumat Agung. Mari kita berpuasa dengan merendahkan diri secara total di hadapan Tuhan. Sembari kita memiliki sebuah komitmen untuk mengalami kehidupan yang senantiasa diubahkan.
Kita mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita juga menangis di hadapan Tuhan dan memuji Allah, meninggikan Dia. Karena setiap kita sudah mengalami segala kebaikan-Nya. Bapak Ibu, di dalam bulan puasa saudara-saudara kita, saya ingin menjadikan ini satu refleksi bagi kita. Yang pertama, saya mengajak, mari kita mulai membiasakan diri dengan disiplin rohani berpuasa ini. Yang kedua, jangan lupa, lakukanlah dengan motif yang benar. Dan yang ketiga, biarkan melalui kehidupan yang merendahkan diri, kehidupan kita pun terus diubahkan. Sehingga tatkala kita menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita kerjakan dengan sebuah tujuan, memuliakan nama Tuhan. Dan pasti ada tujuannya, supaya kehidupan kita juga menjadi berkat. Dan sebelum kita akan akhiri, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekali lagi untuk menyanyikan sebuah pujian yang lain, Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Musik tetap dimainkan. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, tatkala kami sudah menjalani kehidupan kekristenan kami, dan kami anggap itu semuanya normal-normal saja, wajar-wajar saja. Tetapi tidak ada salahnya kami mulai melihat, apakah kami rela, apakah kami bersedia untuk menambahkan satu agenda lagi di dalam kehidupan ritual Kristiani kami. Dengan cara kami merendahkan diri di hadapan-Mu, berpuasa, memusatkan hati pikiran kami hanya kepada Engkau. Kami memohonkan pengampunan. Kami mohon Tuhan berkenan dan berbelas kasihan. Kami mencari kehendak dan pimpinan-Mu. Kami memohonkan penyertaan dan kuasa-Mu dilimpahkan kepada setiap kami. Dan masih banyak sekian lagi alasan-alasan yang dapat kami bangun ketika kami berpuasa. Tetapi ya Tuhan, satu hal yang penting, Engkau yang menjadi orientasi dan tujuan kami berpuasa. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kami sembunyikan ya Tuhan dari hadapan-Mu. Bahkan Engkau mengenali motif kami yang paling dalam, yang kami sembunyikan erat-erat, yang orang lain tidak tahu pun Engkau tahu ya Tuhan. Bapa, kami sebentar lagi akan memasuki waktu-waktu untuk
berpuasa bersama di gereja ini. Tuhan tolong dan Tuhan boleh memberkati setiap kami jemaat-Mu yang bersedia memenuhi undangan untuk berpuasa bersama. Kami juga pada saat ini membawa kehidupan kami di hadapan Tuhan. Agar ketika kami berpuasa, kami pun sesungguhnya mengalami renovasi hati kami. Kalau kami mengalami transformasi kehidupan kami. Sehingga tatkala kami berpuasa, Tuhan berkenan menerima upaya merendahkan diri dari setiap kami. Tetapi kami pun sedang dipersiapkan untuk menjadi berkat juga bagi orang-orang lain. Kami memiliki relasi yang dipulihkan dengan orang-orang yang mungkin selama ini kami sudah menaruh sebuah blocking, sehingga kami tidak mungkin lagi rasanya untuk bisa membangun relasi dengan mereka. Kami berlaku adil, kami berlaku jujur kepada orang lain. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Bapa, kami pada saat ini sekali lagi menyerahkan, khususnya untuk teman-teman kami, panitia kecil yang ada di bidang ibadah, yang sedang mempersiapkan untuk rangkaian acara Jumat Agung sampai Paskah. Tuhan boleh memberkati mereka. Biarlah mereka ya Tuhan merancang semua acara sedemikian rupa agar menolong setiap kami bisa datang di hadapan-Mu, kami menikmati kehadiran Tuhan. Kami mau menyerahkan hari ini ya Tuhan dengan berbagai kegiatan kami. Agenda-agenda keluarga kami, agenda pekerjaan kami, persiapan pelayanan kami, juga tatkala kami dijumpakan dengan siapa saja, biarlah kami diingatkan, kami ini adalah corong berkat Tuhan. Bapa, kami juga memintakan sekali lagi penyertaan-Mu bagi setiap kami. Dan esok adalah hari ibadah kami. Biarlah kami juga mempersiapkan hati kami dengan sukacita, karena secara khusus kami datang ke rumah-Mu yang kudus, kami boleh merasakan akan kehadiran Tuhan. Inilah doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita pujikan sekali lagi pujian ini, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu, nanti akan kita baca bersama-sama pokok-pokok doa dan kita akan berdoa bersama-sama setelah kita mengikuti tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.